Waalaikumsalam. Iyalah namanya qadarullah. Ya mau gimana lagi gitu. Jadi memang hati kalau sudah kasat dengki itu ya sampai kapanpun kan nggak akan hilang. Semoga Allah mengampuni dan semoga Allah memberikan hidayah. Jadi memang aku pagi itu ke pondok, ke Kapling, ke rumahnya ibu. Nah kebetulan kan udah menjelang luhur sih, udah mau menjelang luhur gitu. Jadi pas masuk rumah, eyangnya bilang ibuku ke anakku, "Mas, eyang beliin nasi padang yang apa namanya, yang kemarin eyang kamu beliin di hotel waktu hari apa itu kan kita ke hotel, waktu omnya ada itu ngisi kajian itu ya apa tahu si apa namanya, kita apa namanya, saling memberikan motivasi itu loh, yang ada omnya Yayan itu." Nah, kan dibeliin di situ. Nah, terus anakku bilang, "Oh kalau di sini susah eyang titiknya." Ya udah Mas cariin nanti ya, aplikasinya nggak ketemu titiknya di sini. Udah Mas ke NB1. Dia pergi ke NB1, ada tuh temennya dia yang di NB1 rumahnya apa, anaknya Haji Ilman itu. Jadi situ nyari titik. Terus saya bilang, "Nak cepet nak, eyang udah lapar." "Nggih Bu, ini mau pulang." Nah rupanya dia pulang. Emang biasanya dia kalau nganter aku ke rumahnya eyang di Kapling itu memang sholatnya selalu di masjid Kapling situ gitu. Nah ini memang dia nggak sholat karena kebetulan eyang sudah bilang lapar, dia panik. Ya udahlah nanti sholatnya di NB1 ya Bu. Iya udah gitu, yang penting eyang beliin dulu karena sudah menjelang azan waktu itu, sudah azan kali ya. Nah rupanya itu waktu aku berangkat ke Kapling itu mau sampai di rumah eyang, di rumah ibu di masjid itu papasan sama si Musa gitu, anaknya rival gitu. Dia juga nggak ngomong, aku juga nggak ngomong. Nah dari situ mungkin dia udah ngincer. Nah ini pasti ke eyangnya gitu. Emang di rumah eyang kan nggak ada siapa-siapa, anak laki, nggak ada orang laki-laki, ya semua perempuan gitu. Nah ditungguin kok dia nggak sholat. Emang kebetulan dia nggak sholat karena lagi nggak sholat di situ, sholatnya di NB 1 gitu. Nah terus apa namanya, rupanya pas dia belok ya naik motor bawa nasi tuh, lihat anakku naik motor kan kecepatannya juga nggak tinggi-tinggi amat pas nikung. Si itu anaknya rival itu naik apa loncat dari masjid langsung apa namanya mukul anakku sampai anakku jatuh lah dari motor gitu. Jatuh dari motor nggak siap kan, langsung dibogem mukanya. Nah sama anakku digiting gitu, maksudnya dikunci. Nah, tangannya, lehernya, pas tangan itu mau digerakkan gitu, mungkin dia merasa sakit mau dipatahkan, dia bilang gitu waktu dia bilang sama polisi. Anakku ditanya sama polisi cerita kan, dia teriak-teriak ayah ayah gitu. Langsung ayahnya datang bogemin itu. Ini bogem itu anakku, jadi emang udah sengaja dia apa ya untuk mencelakai anakku. Dia pakai cincin yang cincin ada batu akiknya yang gede-gede, tapi batu akiknya udah dilepas jadi tajam kan ujung-ujungnya, ya itu yang bikin berdarah-darah gitu kan. Nah udah gitu terus rival bawa parang tuh. Nah otomatis anakku lari kan karena dia berdua gitu, dia lari ke rumah, lagi ke rumah eyang, aku nggak ngelihat, aku di kamar. Nah dia rupanya juga cari cari apa golok kah apa gitu. Alhamdulillahnya nggak ketemu karena kebetulan adikku lagi habis beres-beres, jadi apa namanya kayak golok peso-peso besar itu baru disimpan sama dia gitu, alhamdulillahnya gitu. Nah, dia hanya dapet apa itu sutil yang besar itu yang biasa kita kalau bikin rendang gitu. Wah rival datang itu ke situ ke rumah tuh, aku
Aku denger gitu, wah teriak-teriak, Hos di mana, kayak gitulah. Masuk ke rumah nggak ada marwah rumah keluarga besarku itu sudah nggak ada sopan-sopannya. Nah, itu terus adikku marah kan, aku terus namanya aku juga punya sakit jantung, wis gak sadar, aku nggak ngerti aku. Eyang juga orang sepuh udah nggak bisa jalan kan, Eyang selama ini sakit gitu. Wadikku perempuan dua itu teriak dari tetangga kan nggak ada yang berani, karena dia kan ngomongnya aku diutus dari pusat untuk ngepruk Yosi, itu keluarga Mortadun semua, halal darahnya untuk dibunuh. Nah, bahasa ini yang kita kejar gitu. Makanya terus kita bersatu, walaupun dilema juga sisi lain, adik-adik masih ada yang jokam dengan dapuan masing-masing. Tapi ini adalah marwah keluarga, harga diri keluarga. Mau sampai kapan dia selalu mengumbar seperti itu, keluarga Murtadun halal untuk dibunuh. Sampai dia bicara, kan adik-adik aku bilang, yang perempuan tuh ipar tuh teriak-teriak dia, jangan bikin kegaduhan di sini. Silahkan kamu mau berapa, tapi jangan di sini. Di sini adalah rumah ibuku. Kalau ada apa-apa dengan ibuku, kamu harus tanggung jawab. Tak laporkan kamu ke polisi. Silahkan lapor polisi, saya kebal hukum. Nah, itu juga gitu. Kamu nggak tahu siapa keluarga besar saya, dia bilang gitu. Saya bisa mengeluarkan kamu dari rumah ini, rumah Murtadun. Selalu itu yang dibahas gitu. Tapi alhamdulillah, tabarokallah, banyak yang simpatisan, saudara-saudara hijrah, bahkan Pak Nur Faizi sendiri langsung mengutus ajudannya. Ya doain aja ya, mudah-mudahan aku bisa kuat, anakku sehat, aku bisa kuat tetap istiqomah dalam berhijrah.